Baik, izin memulai presentasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Adnan Kasofi, SPD, MBA, selaku dosen pada mata kuliah Digital Communication, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada dengan judul Pengertian Cyberspace. Boleh di next? Oke, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Adinda Triwahyuni, Haura Yanjani, Karunia Suci. Boleh di next? Oke, di sini ada latar belakang dari cyberspace. Cyberspace pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson pada tahun 1982 dan kini dipahami sebagai ruang maya yang tercipta dari keterhubungan komputer, perangkat digital, dan infrastruktur internet yang berkembang menjadi wadah komunikasi, interaksi sosial, ekonomi, dan budaya dalam skala global. Nah, kehadirannya membuka peluang besar dalam berbagai informasi serta membangun komunitas dunia, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait keamanan data, regulasi, kebebasan berekspresi, serta etika dalam penggunaannya. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas definisi dari cyberspace. Jadi, cyberspace itu bisa kita artikan sebagai ruang maya atau dunia virtual yang hadir dari perkembangan teknologi digital dan juga internet. Di mana di dalam ruang ini manusia itu bisa melakukan banyak aktivitas, mulai dari mengakses, menyimpan, sampai dengan menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Nah, cyberspace ini juga membuat kita bisa berinteraksi secara global tanpa terbatas oleh ruang dan waktu karena semuanya terhubung melalui jaringan internet. Nah, di sini ada menurut para ahli yaitu ada Wood dan Smith tahun 2001, cyberspace itu bahkan bisa dilihat sebagai ruang pribadi atau tempat seseorang membangun dunia imajinasi atau ide-idenya sendiri. Jadi cyberspace itu bukan hanya sekadar soal teknologi, tapi juga mencakup aspek sosial, budaya, bahkan ekonomi yang kita jalani sehari-hari. Pada intinya, cyberspace ini merupakan ruang digital tanpa batas yang menjadi bagian penting dalam kehidupan modern kita saat ini. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik dari cyberspace. Jadi, untuk karakteristik atau ciri-ciri dari cyberspace yang pertama yaitu ada aksesibilitas yang tinggi, di mana artinya yaitu setiap orang, siapa saja dari berbagai latar belakang itu bisa masuk ke ruang digital ini hanya dengan bermodalkan dengan perangkat dan juga koneksi internet. Hal ini menjadikan cyberspace sebagai ruang yang terbuka dan juga inklusif. Lalu untuk karakteristik yang kedua yaitu ada penyebaran informasi yang luas dan juga cepat, di mana informasi bisa beredar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Itulah mengapa sebuah postingan atau berita bisa langsung viral dan juga menjangkau audiens dalam skala global. Lalu untuk karakteristik yang ketiga yaitu ada ruang virtual tanpa batas, yang artinya di dunia maya interaksi kita itu tidak lagi terikat oleh jarak geografis maupun waktu. Kita bisa berkomunikasi dengan orang dari belahan dunia lain kapan saja, di mana saja, seolah-olah semuanya itu berada dalam satu ruang yang sama. Lalu untuk karakteristik yang keempat ada anonimitas, yang artinya di dunia maya seseorang itu bisa berinteraksi tanpa harus menunjukkan identitas aslinya. Hal ini itu memberikan kebebasan untuk berekspresi, tapi di sisi lain juga membuka risiko seperti penyalahgunaan identitas atau perilaku yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk karakteristik yang kelima ada kerahasiaan, di mana artinya data dan juga informasi bisa dijaga agar tetap aman, tetapi jika kita tidak
Maksudnya, kalau datanya itu gak dilindungi dengan baik, ada potensi besar seperti terjadi kebocoran dan juga penyalahgunaan. Lalu untuk karakteristik yang terakhir yaitu ada biaya rendah, di mana artinya banyak aktivitas mulai dari komunikasi, transaksi bisnis hingga hiburan itu bisa dilakukan dengan lebih hemat dibandingkan jika harus dilakukan di dunia nyata atau kayak ketemu langsung kayak gitu. Jadi secara keseluruhan itu karakteristik ini atau ciri-ciri inilah yang membuat cyberspace itu menjadi ruang digital yang sangat unik, penuh peluang, tapi juga menuntut tanggung jawab dari setiap penggunanya. Oke, selanjutnya di sini ada etika dan juga regulasi dari cyberspace. Yang pertama yaitu ada etikanya. Eh, Setelah tadi kita membahas definisi dan juga karakteristik dari cyberspace, kita juga perlu menyadari bahwa ruang digital ini tidak bisa digunakan secara sembarangan oleh karena itu ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu etika dan juga regulasi. Pertama yaitu kita bahas mengenai etika dalam cyberspace. Yang pertama itu ada menghormati privasi orang lain, di mana artinya kita itu tidak boleh sembarangan menyebarkan foto, data pribadi, ataupun informasi sensitif tanpa seizin dari orang yang bersangkutan. Lalu yang kedua, itu ada jujur dan juga bertanggung jawab, di mana kita tidak boleh membuat berita palsu atau menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan gitu. Lalu yang ketiga ada bersikap saling menghormati, di mana kita juga harus tetap menjaga sikap kita untuk saling menghormati, misalnya dengan tidak melakukan ujaran kebencian, pelindungan cyber, ataupun komentar yang merugikan orang lain. Lalu selain itu, kita juga tidak boleh mencuri atau merusak data, file, maupun sistem orang lain. Dan tidak kalah penting yaitu kita harus menghargai hak kekayaan intelektual yang mana contohnya dengan tidak melakukan plagiarisme serta memberikan kredit kepada pemilik asli suatu karya. Selanjutnya untuk regulasi mengenai cyberspace sendiri di Indonesia itu terdapat dua regulasi yang umum digunakan yaitu ada UU ITE dan juga UU PDP. Di Indonesia itu yang pertama kita bahas mengenai UU ITE atau Undang-Undang ITE, yang mana ini merupakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini mengatur segala aktivitas di dunia digital, mulai dari komunikasi elektronik, transaksi online, penyebaran informasi, sampai ke tindak kejahatan cyber. Misalnya, jika seseorang menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks di media sosial, maka bisa dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE ini. Lalu yang kedua ada UU PDP atau Undang-Undang PDP, yang mana ini merupakan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Aturan ini fokus pada bagaimana data pribadi masyarakat harus dikelola, disimpan, dan dilindungi. Jadi, perusahaan atau platform digital wajib menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak boleh menyalahgunakan untuk kepentingan tertentu tanpa izin. UU PDP ini cukup penting sekali di era digital sekarang karena kasus pencurian data atau kebocoran informasi itu semakin sering terjadi. Nah, dengan adanya etika dan juga regulasi cyberspace ini, aktivitas di lingkungan cyberspace bisa menjadi lebih aman, tertib, dan juga sehat. Yang dimana etika berperan sebagai pedoman moral, sedangkan regulasi ini memberikan dasar hukum dan juga sanksi yang jelas. Keduanya saling melengkapi agar cyberspace tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dapat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh dari cyberspace. Berikut adalah contoh-contoh cyberspace yang menunjukkan bagaimana ruang digital ini berperan dalam interaksi tanpa batas bagi penggunanya. Yang pertama itu ada situs web dan internet. Situs web merupakan salah satu elemen dasar cyberspace. Melalui internet, pengguna dapat mengakses jutaan situs web yang menyediakan informasi, layanan berita, hiburan, dan berbagai aktivitas online lainnya.
internet menjadi jaringan global yang menghubungkan dan memfasilitasi interaksi di dunia maya. Yang kedua, media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok menciptakan ruang di mana pengguna bisa terhubung dengan orang lain secara online. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi konten, mengunggah foto dan video, mengirim pesan, serta terlibat dalam interaksi yang mendalam dengan berbagai komunitas. Yang ketiga itu ada email dan komunikasi online. Layanan seperti Gmail, Outlook, serta aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram adalah contoh dunia maya yang memungkinkan komunikasi cepat. Pengguna dapat mengirim dan menerima pesan, berbagi file, dan terhubung dengan orang lain secara real time melalui internet. Dan yang keempat itu ada game online. Game online seperti ML, PUBG Mobile menciptakan lingkungan virtual interaksi di cyberspace. Pemain dapat bermain dengan orang lain dari seluruh dunia, berkolaborasi, berkompetisi, dan merasakan pengalaman dunia maya yang mendalam. Dan yang kelima itu ada e-commerce. E-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, menawarkan platform perdagangan online yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk dan layanan secara cepat dan mudah. Transaksi dalam cyberspace ini menghilangkan kebutuhan interaksi fisik dalam proses jual beli. Dan yang terakhir itu ada pendidikan online. Cyberspace juga mendukung pendidikan online melalui platform seperti Coursera, Udemy, dan Khan Academic. Pengguna dapat mengikuti kursus, webinar, dan pelatihan tersedia secara online untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada manfaat positif dari cyberspace. Yang pertama itu mempermudah komunikasi global. Dengan adanya cyberspace, orang dari berbagai negara bisa saling terhubung dengan cepat lewat email, chat, atau media sosial. Batasan jarak dan waktu jadi tidak lagi menjadi masalah karena kita bisa berkomunikasi secara langsung real time kapan saja. Yang kedua itu akses informasi lebih cepat dan luas. Cyberspace membuat kita bisa mencari informasi dari banyak sumber tanpa harus pergi kemana-mana. Melalui mesin pencari website atau aplikasi, kita bisa mendapat pengetahuan kapan saja dan di mana saja sehingga wawasan lebih luas dan literasi digital semakin meningkat. Dan yang ketiga itu ada mendukung bisnis dan ekonomi digital. Banyak usaha sekarang mengandalkan cyberspace, misalnya lewat toko online, promosi di media sosial, atau transaksi digital. Ini memberi peluang besar bagi pengusaha, baik kecil maupun besar, untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa membuka toko fisik. Bahkan, lahir juga model bisnis baru seperti dropshipping atau kerja freelance online. Dan yang terakhir, ada sarana hiburan dan pendidikan. Cyberspace juga menyediakan banyak hiburan mulai dari streaming musik, menonton film, hingga bermain game online. Selain itu, tersedia pula berbagai kursus online, webinar, dan sumber-sumber belajar yang bisa membantu siapapun mengembangkan keterampilan baru dengan cara yang lebih fleksibel. Boleh di next? Selain ada dampak positifnya, cyberspace juga memiliki dampak negatif atau tantangan cyberspace itu sendiri. Kita perlu menyadari bahwa cyberspace memang memberikan banyak kemudahan, tetapi di sisi lain juga menyimpan beberapa dampak negatif dan tantangan yang perlu diwaspadai. Seperti yang pertama itu keamanan data dan privasi. Dalam dunia digital, data pribadi sangat mudah dicuri atau disalahgunakan. Banyak aplikasi atau platform yang meminta data pengguna dan jika tidak dijaga dan baik, informasi tersebut bisa dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kita harus lebih hati-hati saat membagikan data pribadi di internet. Dan yang kedua itu ancaman cybercrime. Cyberspace juga sering dimanfaatkan untuk tindak kejahatan digital seperti peretasan atau hacking, pencurian data melalui phishing, hingga penyebaran virus. Dampaknya bisa merugikan individu maupun perusahaan. Untuk mengurangi resiko ini, kita perlu melindungi perangkat dengan sistem keamanan yang memadai. Yang ketiga itu penyebaran informasi palsu. Informasi dunia maya menyebar dengan cepat, termasuk berita bohong atau hoax. Jika tidak hati-hati, hal ini dapat menimbulkan kebingungan, memicu konflik, bahkan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui
sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dan yang terakhir itu ada ketergantungan pada teknologi. Kemudian yang ditawarkan cyberspace bisa membuat orang terlalu bergantung pada teknologi. Jika terlalu sering memakai ini, warga bimbingan berisiko mengalami berkurangnya interaksi sosial secara langsung, malas bergerak, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan mental. Karena itu, keseimbangan antara aktivitas online dan kehidupan nyata harus tetap dijaga. Boleh di next? Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Haura. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari keseluruhan materi. Cyberspace adalah ruang maya tanpa batas yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan internet, yang memungkinkan manusia berkomunikasi, berinteraksi, serta melakukan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, hingga hiburan secara global. Nah, kehadirannya ini memberikan banyak manfaat positif, seperti mempercepat akses informasi, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta mempermudah koneksi antar individu maupun komunitas di seluruh dunia. Namun di sisi lain, cyberspace ini juga menghadirkan tantangan besar berupa ancaman privasi, keamanan data, kejahatan cyber, dan potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, pemanfaatan cyberspace ini perlu dijalankan dengan bijak melalui penerapan etika, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap regulasi agar ruang maya ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Boleh di next? Oke, berikut ini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyampaikan materi. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya itu kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kami sampaikan, boleh raise hand ya. Oke, di sini yang pertama ada Trevino, boleh Trevino? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Trevino Rahmat pribadi ingin nanyakan nih. Jadi seingat saya tuh waktu masih masa pandemi COVID itu kan masa-masa perubahan besar ya dan signifikan dalam hal penjualan. Meskipun tidak bisa dikatakan sebagai perubahan yang total di semua sektor, pergeseran perilaku konsumen ini dan juga pembatasan sosial dan juga percepatan adopsi teknologi bisa memaksa banyak bisnis untuk beradaptasi secara drastis. Nah, jadi kan banyak UMKM tuh di Indonesia terpaksa buat geser ke dunia digital, entah lewat media sosial, marketplace, atau memakai sistem pembayaran online. Tapi tetap aja nggak semua pelaku usaha punya literasi digital yang cukup. Jadi banyak juga yang masih agak kesulitan buat ngikutin teknologi baru. Belum lagi masih harus bersaing sama brand besar dan juga ngadepin masalah logistiknya. Nah, menurut kalian ini apa sih hambatan terbesar yang biasa dihadapi UMKM kalau mau manfaatin dunia digital? Dan kira-kira solusinya apa aja ya untuk membantu mereka tetap berkembang di era ekonomi digital yang sekarang ini? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke, sudah jelas. Terima kasih Trevino. Oke, selanjutnya di sini ada Atika. Boleh Atika? Terima kasih. Saya Tika Putri Rahmawati, izin bertanya. Cyberspace itu kan membuat informasi menjadi menyebar dengan sangat cepat, tetapi nggak semuanya itu benar. Nah, sebagai pengguna aktif di dunia digital, bagaimana cara kita bisa secara kritis membedakan mana informasi yang faktual dan mana yang hanya hoax? Apakah jelas? Oke, sudah jelas Atika. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada Dea. Boleh Dea? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan juga pemaparan materinya. Saya Dea Fitriani Prayogi dari kelompok 6. Izin bertanya, tapi sebelum itu kan tadi kan udah dijelaskan ya mengenai tentang cyberspace sendiri yang dimana ini memiliki digambarkan sebagai suatu ruang yang membuka peluang sangat besar gitu kan, tetapi juga sekaligus menghadirkan tantangan yang serius terkait dari keamanan data dan etika itu sendiri. Nah,
Dan cyberspace ini kan punya dua sisi ya, kayak manfaat positif sama dampak negatif resikonya. Untuk manfaat positifnya kan sudah dijelaskan kayak akses informasi cepat sama ekonomi digital. Dan juga untuk dampak negatifnya itu kayak cybercrime sama keamanan data dan hoax itu sendiri. Nah, untuk konteks di Indonesia sendiri itu kan sudah memiliki regulasi ya kayak Undang-Undang ITE sama Undang-Undang PDP. Nah, menurut kelompok kalian dalam konteks tersebut apakah keuntungan besar dari cyberspace ini yakni seperti akses informasi cepat sama ekonomi digital ini sudah sebanding dengan resiko besar yang telah ditimbulkannya seperti kayak cybercrime ataupun penyebaran informasi palsu itu sendiri. Apabila sebanding, boleh tolong berikan argumentasi ataupun indikator yang menilai dari keseimbangan tersebut. Jika belum sebanding, apakah ada langkah strategis atau kebiasaan praktis yang paling efektif untuk meningkatkan literasi dan tanggung jawab dari penggunanya supaya manfaat dari cyberspace ini bisa jauh lebih dominan daripada resiko di masa mendatangnya. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Cukup jelas dia, terima kasih. Kembali kasih. Oke, mungkin karena udah ada beberapa pertanyaan, kami kelompok 3 izin untuk diskusi terlebih dahulu.
Oke, sorry tadi saya lagi ke toilet. Ini udah dijawab sama yang presentasi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Belum Bapak, kita masih diskusi. Oh gitu, diskusinya di ini ya, di breakout room ya kalau bisa. Ntar kalau cuman by WA atau apa menimbulkan kesalahpahaman. Baru dibahas tadi cyberspace. Baik Bapak. Oke, saya join ke roomnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Atika. Pertanyaannya itu, cyberspace membuat informasi menyebar sangat cepat, tetapi juga semuanya tidak benar. Sebagai pengguna aktif dunia digital, bagaimana kita bisa secara kritis membedakan mana informasi yang faktual dan mana yang hanya hoax? Dari diskusi dari kelompok kami, sebagai pengguna aktif cyberspace, kita memang perlu memiliki sikap kritis terhadap informasi yang beredar. Kita nggak hanya cukup cuma membaca, tetapi juga penting untuk memeriksa informasi, mencari bukti pendukung, dan membandingkannya dengan media lain yang lebih kredibel atau terpercaya. Berita hoax ini biasanya ditandai dengan bahasa yang provokatif atau berlebihan tanpa data yang jelas, sehingga meragukan dan menguji kebenarannya sebelum mempercaya atau menyebarkannya. Dengan sikap kritis seperti ini, kita dapat melindungi diri sekaligus mencegah tersebarnya informasi palsu di dunia digital. Apakah terjawab, Atika? Terjawab, Pak Dinda. Terima kasih. Kembali, Atika. Oke, Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Trevino. Untuk pertanyaannya itu, pada saat pandemi COVID-19 memaksa banyak pelaku UMKM di Indonesia untuk bertransformasi ke dunia digital. Nah, melalui media sosial, marketplace, atau sistem pembayaran digital. Nah, namun nggak semua pelaku usaha ini memiliki digital yang memadai dan banyak yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, selain itu persaingan dengan brand besar dan permasalahan logistik juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, menurut kalian apa sih hambatan utama yang dihadapi UMKM Indonesia dalam memanfaatkan cyberspace itu sendiri dan solusinya untuk membantu mereka berkembang di era ekonomi? Nah, mungkin untuk hambatannya itu udah ada di pertanyaannya Trevino. Mungkin saya izin untuk memaparkannya kembali. Oke, yang pertama itu hambatannya rendahnya
rendahnya literasi digital, yang dimana banyak pelaku usaha ini belum terbiasa mengelola toko online, terus strategi pemasaran digital atau penggunaan sistem pembayaran elektronik. Nah, selain itu juga belum merata. Sehingga sebagian hambatan lainnya itu persaingan dengan brand besar juga membuat UMKM kesulitan menonjolkan produk di ongkos kirim yang tinggi dan distribusi yang tidak efisien. Nah, untuk solusi dari hambatan atau permasalahan tersebut, UKM perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan literasi digital yang praktis mulai dari cara menggunakan media sosial, marketplace, hingga strategi branding yang sederhana. Lalu selanjutnya pemerintah dan swasta juga perlu mendukung dengan memperluas infrastruktur internet, program subsidi ongkir, serta kemitraan logistik yang lebih terjangkau. Nah, selain itu, UMKM dapat fokus pada keunikan produk lokal, pelayanan yang baik, serta pemasaran digital kreatif untuk mengembangkan daya saing. Nah, dengan kombinasi edukasi, dukungan infrastruktur, dan inovasi, UMKM Indonesia dapat lebih mudah beradaptasi dan berkembang di era ekonomi digital. Apakah terjawab, Trevino? Oke, baik, sudah. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Yang mana pertanyaan Dea itu kurang lebih apakah keuntungan dari cyberspace sendiri itu sebanding dengan resiko besar yang akan ditimbulkannya. Nah, kalau menurut kelompok kami, keuntungan besar dari cyberspace di Indonesia saat ini itu emang belum sepenuhnya sebanding dengan resiko yang ditimbulkan ya. Nah, kan emang benar ya kayak cyberspace itu memberikan manfaat yang banyak banget. Kayak contohnya kayak akses informasi yang cepat, terus juga peluang ekonomi digital dan juga konektivitas global. Hal ini terbukti dari berkembangnya e-commerce dan juga layanan keuangan digital sehingga pendidikan online yang mempercepat dan juga pendidikan online yang mempercepat transformasi masyarakat. Namun kalau dari dilihat sisi lainnya, resikonya juga cukup serius, kayak kasus cybercrime, penyebaran hoaks, pencurian data, sampai dengan penyalahgunaan media sosial juga masih banyak banget terjadi sampai sekarang. Bahkan walaupun udah ada regulasi kayak UU ITE dan juga UU PDP, implementasinya di lapangan atau di dunia nyata tuh masih menghadapi kendala. Misalnya kayak banyak masyarakat yang belum memahami aturan tersebut atau masih rendahnya kesadaran tentang keamanan data pribadi. Nah, oleh karena itu menurut kami untuk saat ini manfaat dan juga resikonya itu belum seimbang. Nah, supaya manfaatnya bisa jauh lebih dominan di masa depan, itu kalau menurut kelompok kami, langkah yang paling efektif saat ini adalah dengan membangun kebiasaan literasi digital yang juga sejalan dengan rasa tanggung jawab sebagai penggunanya. Jadi bukan cuma sekedar bisa menggunakan teknologi itu sendiri, tetapi juga kita tuh harus sadar gimana dampak dari setiap tindakan kita yang kita lakukan di cybercrime atau di dunia maya tersebut. Contohnya kayak sebelum menyebarkan informasi tuh kita bisa untuk verifikasi atau cek dulu nih, cek ulang, cek dulu kebenarannya supaya nggak ikut menyebarkan hoaks. Lalu dalam hal keamanan kita juga perlu lebih hati-hati dalam menjaga data pribadi, misalnya kayak pakai password yang kuat atau autentikasi ganda. Dan juga yang nggak kalah penting yaitu kita harus berinteraksi dengan etika di mana seperti menghargai privasi dan juga nggak melakukan cyberbullying gitu. Nah, kalau kebiasaan ini dijalanin secara konsisten, maka literasi digital masyarakat akan meningkat dan tanggung jawab pengguna juga ikut terbentuk. Dengan begitu, manfaat besar dari cyberspace ini sendiri seperti konektivitas global dan juga ekonomi digital itu bisa jauh lebih dominan daripada resikonya. Apakah terjawab, Dea?
Jawab sekali, Uci. Makasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin karena semua pertanyaan sudah terjawab, kami dari kelompok 3 izin menutup diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Adnan. Untuk Pak Adnan, dipersilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang baru saja mendeliver thoughts-nya ya. Iya, dalam presentasi kali ini topiknya cukup menarik, cyberspace gitu. Lagi-lagi kenapa sih kita harus setidaknya memahami konsep cyberspace ini? Iya, yang perlu kita pahami adalah baik itu konsep ruangan secara apa, secara offline gitu ya, maupun secara online itu sama-sama ada resikonya teman-teman semua. Ya, penipu tetap ada begitu kan. Kalau tadi mungkin lebih bahasnya lebih ke sebenarnya ethical gitu, ya, terkait dengan bagaimana kita berinteraksi di dalam cyberspace. Karena nggak ada lagi nih eh, jarak jarak ruang ya. Jarak ruang itu sudah hampir eh, nggak ada ketika kita berinteraksi di cyberspace. Itu layaknya ya orangnya ada di depan mata kita. Sama apa yang sekarang kita lakukan adalah melakukan perkuliahan ya, tapi di kediaman masing-masing atau di tempat yang memang kalian ada saat ini dan kita nggak satu tempat ya, dan mediumnya adalah ya video conference ini Zoom seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, cenderungan cyberspace yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama rekan-rekan yang melakukan presentasi ya, banyaklah kondisi plus minusnya seperti itu ya. Jadi tentunya ini tuh memudahkan dalam hal yang eh, dulu tuh nggak pernah ada di bayangan kita gitu. Ya mungkin kalau waktu zaman-zaman sebelum COVID-19 Indonesia belum ada konsep working kayak from anywhere atau working from home gitu. Sekarang tuh ada, walaupun yang seperti yang saya jelaskan mungkin di pertemuan sebelumnya di luar negeri ya, ya udah ada gitu. Tujuannya apa? Adanya sistem informasi itu adalah untuk apa? Untuk menekan eh, pertama flattening organization kayak gitu. Jadi kita bisa nge-flat atau meratakan atau memperkecil gitu orang yang ada dalam sebuah organisasi sumber daya gitu. Makanya ngeri-ngeri sedap nih. Terus yang kedua adalah dengan adanya sistem informasi ini ya, kalau konteksnya adalah bisnis atau profit atau revenue, ya kita bisa eh, melakukan eh, efisiensi sebesar mungkin. Misal contoh, nggak mungkin kan ketika saya misalnya harus komunikasi sama apa namanya, sama klien saya di Dublin, di Irlandia, terus saya pergi ke Irlandia gitu, atau kita ketemu di tengah-tengah gitu, misalnya ketemu di Dubai misalnya, karena kan Dubai tempat transitnya, gitu. Ketemu di Dubai untuk meeting ngomongin itu, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Tapi dengan adanya teknologi ya, kalau dulu mungkin telepon gitu, sekarang udah voice internet protocol kayak gitu, VoIP ya. Nah, sama sekarang juga kita juga pakai apa namanya, pakai part of the VoIP technology seperti itu. Nah, ya ini bisa memangkas biaya apa namanya, operasional ya, operasional kita. Nah, itu kalau kita ngomongin konteks eh, apa sih keuntungannya cyberspace gitu. Ya, kerugiannya adalah ya tadi misalnya ya, salah satunya kalau orang yang tidak hati-hati gitu. Banyak orang yang ignoran. Maksudnya apa nih ignoran di sini? Jadi kayak ya udah sih, handphone gua, komputer gua nggak gua update juga nggak apa-apa. Fungsi update itu apa gitu? Ada security patch sebenarnya teman-teman semua gitu. Ada security page. Ya mungkin kalau teman-teman saat ini apa namanya ya, eh, ngerasa
belum dalam tanda kutip belum punya apa-apa ya, it's okay. Tapi kan sekarang foto semuanya kesimpannya di handphone nih. Kalau ada orang masuk gitu, teman-teman yakin nggak handphone teman-teman aman gitu? Itu kamera bener mati apa enggak, ya kan? Atau jangan-jangan ada hacker yang lagi ngakses via wifi gratisan yang teman-teman pakai gitu. Dia bisa ngelihat teman-teman gitu, ya, lagi ngapain gitu kan, gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat banyak yang video-video leak yang sebenarnya dia nggak sengaja gitu, tiba-tiba ya dia cuman buka laptopnya didiemin di kamar gitu kan, ya terus dia mungkin ganti pakaian, ya udah hacker record kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi tadi apa namanya, device itu juga penting gitu. Jadi eh, level of ignorance kita kurang-kurangin kayak gitu ya terhadap device. Berikutnya misalnya contoh, ya kalau merasa mau safety, ya tadi kalau punya device, security patch-nya kalau misalnya ada update ya di-update kayak gitu ya. Tenang, tenang, bukan gimmick. Jadi lebih berat ya. Kalau misalnya nanti ada apa-apa ya, ya teman-teman gitu. Makanya kan eh, apa namanya? Ini intermezzo aja sekalian misalnya, oh kalau misalnya handphone yang sekarang kan ada yang misalnya ya udah yang sekian harganya gitu, range misalnya 1 sampai 3, 3 sampai 5 kayak gitu. Dia biasanya ya memang spesifikasinya kencang gitu. Tapi biasanya dukungan terhadap security-nya agak lemah. Makanya kalau misalnya teman-teman yang pakai iPhone gitu, sebenarnya iPhone itu diciptakan untuk tadi security sebetulnya gitu. Cuman memang di Indonesia jadi gaya hidup aja gitu ya. Jadi dulu di waktu kantor saya yang lama saya nggak boleh pakai handphone selain iPhone. iPhone-nya dibeliin gitu. Jadi laptop juga harus pakai yang paling keras tuh ThinkPad ya. Untuk security harus pakai ThinkPad atau Dell gitu kan. Kalau handphonenya harus pakai iPhone kayak gitu. Jadi biar apa namanya, biar nggak breach gitu kan, biar nggak datanya leak dan sebagainya. Nah, jadi ada plus minus terkait dengan di cyberspace ini. Bagaimana ya, salah satunya adalah menjaga diri ya, menjaga diri kita gitu di cyberspace ini, ya baik itu di ya percakapan secara langsung. Ini kan lebih ke awareness kita aja sebenarnya. Kalau kemarin saya udah jelasin bahwasannya ya jangan-jangan kita itu kena breaching gara-gara ulah kita sendiri ya, main sosial media di TikTok. Halo guys, nama mak kandung saya misalnya eh, Marni misalnya gitu. Ya udah, nama misalnya, oh Sabil, nama maknya Marni, lahir di tahun sekian, nomor HP-nya sekian, rumahnya sekian. Telepon ke misalnya Sabil pemegang kartu kredit BCA Prioritas. Pak, saya ini dong eh, cairin limit dong gitu. Oh iya, apa ininya? Nama ibu kandung, alamat, rumah, nomor handphone semuanya gitu kan. Karena datanya cocok, ya udah tiba-tiba hilang duitnya atau ketarik ke withdraw ya gitu. Jadi eh, kehati-hatian ini baik secara online atau offline juga tetap teman-teman harus perhatikan ya gitu. Maksudnya yang bisa menjaga diri kita sendiri adalah ya kita gitu. Terus ya terkait dengan forwarding message ya. Tadi hoax-hoax tadi ya. Ini lagi-lagi kebijaksanaan, jadi kebijaksanaan kita ya. Ada kadang eh, hal-hal baik itu ada hal-hal yang akhirnya jadi baik karena kita share, ada hal-hal yang akhirnya jadi nggak baik karena kita share gitu, betul semua ya. Ya teman-teman pasti paham lah gitu. Makanya eh, kurang-kurangin ngelihat konten-konten yang kayak cuman gimmick-gimmick gitu. Biasanya berseliweran paling banyak di TikTok kayak gitu ya. Sorry nih user TikTok gitu. Sampai sampai saat ini saya nggak punya TikTok gitu. Ya, gitu. Jadi eh, bukan nggak ini, bukan nggak penting, penting. TikTok itu Indonesia market share, salah satu market share paling gede ya. MAU-nya, monthly active user-nya itu paling gede ya untuk TikTok ya.
Cuman nih masalahnya, bagaimana kita menyikapi informasi yang masuk gitu kan, sama yang kita berikan kepada orang lain kayak gitu. Jadi berbahaya nggak ketika kita sampaikan informasi itu terhadap kepada orang lain gitu. Terus informasi yang masuk, apakah kita mesti telan semua? Enggak juga kayak gitu. Makanya kan sering lihat tiba-tiba saya juga ya saya lihat cuma lihat aja sekilas gitu. Saya udah sekarang saya juga udah nggak login Instagram lagi, udah nggak udah maksudnya udah stop ya. Ya maksudnya udah agak muak juga gitu misalnya pribadi gitu. Kayak gitu. Karena waktu itu dulu juga saya kerjanya juga di Meta gitu. Ya, setiap hari ngeliat itu juga gitu. Konten-konten yang bahkan teman-teman nggak bisa lihat, saya bisa lihat gitu. Pernah nggak ngeliat konten live bunuh diri gitu. Terus ngajarin AI-nya kalau ada orang bunuh diri langsung panggil polisi gitu. Ada banyak, biasanya di India ya, kayak gitu. Di market India, kayak gitu. Jadi karena udah itu jadi saya udah agak ini ya, udah kayak udah bosan gitu. Karena kebanyakan apa namanya fabricated information yang gitu, fabricated loh. Tapi bukan berarti nggak berguna gitu, karena pada dasarnya ya salah satu kekuatan ekonomi sekarang adalah ekonomi digital teman-teman semua ya. Gitu. Kita bisa jualan kepada orang yang tadinya mungkin nggak bisa kita jangkau gitu, nggak bisa kita expose. Saat ini orang itu ada di Indonesia bagian mana juga, selama di situ ada ekspedisi misalnya kayak GNT atau apa gitu, barang itu bisa nyampe ke sana dan dia bisa beli barang itu, nikmatin barang itu kayak gitu. Nah jadi eh, konsep-konsep ini ya perlu kita pahami bahwasannya ada plus minusnya, ada keuntungannya gitu. Bagaimana cara kita menyikapinya dengan bijak itu teman-teman semua ya. Kalau sampai salah ya tentunya banyak kerugian yang akhirnya diderita bukan cuman sama kita aja gitu, tapi bahkan sama orang lain gitu ya. Orang lain juga kena imbasnya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Silakan kalau ada diskusi lain. Kebetulan prodi kalian lagi diakreditasi gitu. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang bantu akreditasi ya dulu gitu. Setelah sekian lama baru mulai nih akreditasinya. Semoga APD unggul ya gitu teman-teman semua ya. Kalau APD unggul, untungnya juga buat teman-teman semua kayak gitu. Ya, barangkali mau masuk CPNS gitu. Lebih lebih inilah, lebih valuable ya atau BUMN kayak gitu. Oke, silakan. Ada diskusi atau pertanyaan? Silakan, silakan, silakan. Raka, Raka. PJ jangan lupa catat. Oke, gimana Oh, Raka? enggak Pak, saya cuma mau nanya ini Pak, terkait BISDIK, Hmm, itu buat pengumpulan tugas 3 di GCR belum ada Pak. santai, santai. Ini karena lagi sibuk Hmm. akreditasi, saya bingung nih gitu. Oh, Nanti oke tiba-tiba oke ada udah boleh. pokoknya. Deadline-nya juga tenang aja gitu. Tetap Oke, makasih mengedepankan Pak. fairness gitu. Iya. Oke, yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini PJ kita nih, Alvin sama Reza. Oke, Ya baik, gimana? terima kasih Pak. Saya mau nanya aja sih Pak. Jadi untuk kelompok yang udah presentasi itu PPT-nya diupload di GCR atau gimana ya Pak? Buat metode Ya, nanti pembelajaran diupload di mandiri. GCR. Nah, ya, nanti Oke, baik. saya akan kasih submission link-nya gitu. Kayak per week gitu, kayak modelan LMS yang ada di online learning. Nanti masukin sesuai dengan pekannya ya. Jadi jangan tiba-tiba masukin semua di situ kayak gitu. Ya, Iya, baik, terima kasih Pak. oke. Yang lain silakan. Ya, kalau nggak ada ya,
eh, mungkin bisa kita cukupkan gitu. Karena saya mau apa namanya mau balik lagi nih ke mana ke atas gitu. Ya ketemu sama asesornya ya semoga prodi teman-teman unggul ya gitu. Yang akhirnya benefitnya kembali ke teman-teman semua. Ya bagi yang udah bantuin gitu beberapa nama di sini. Gitu. Ya saya mengucapkan terima kasih lah gitu. Semoga kita mendoakan sama-sama prodi teman-teman bisa unggul seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan lain, rasanya kita cukupkan saja kelas kita pada pagi hari ini. Saya tutup lebih awal ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin untuk bisnis digital sebenarnya pengen saya tuh pengen pengen punya offline session tapi teman-teman bilang katanya udah kelasnya pagi tapi itu doang hari Senin cuma itu doang kuliahnya gitu. Saya juga agak bingung gitu. Ntar apa namanya ya. Makanya saya mencoba untuk mengakomodir biar teman-teman mungkin biar eh, sama-sama enak aja kali gitu ya. Ya kalau saya sih datang pagi juga nggak ada isu gitu. Kalau teman-teman kalau hari lain takutnya apa ya? Pertama kelasnya nggak ada gitu atau gimana gitu. Susah cari kelasnya dan sebagainya gitu. Unless teman-teman bisa cari kelasnya di hari lain. Kalau misalnya nanti kita mau offline session kayak gitu. Itu aja mungkin dari eh, saya. Nanti tektokan lagi. Tolong hal-hal yang perlu di follow up segera. Tadi kayak misalnya materinya bisnis digital buat asinkronus kan ini mungkin ada tugas tapi nggak apa namanya nggak mesti dikumpulin buru-buru gitu ya tenang aja ya itu mungkin teman-teman nanti tolong PJ-nya info-info saya lagi gitu jangan sekali balas ya tapi kalau bisa apa namanya WA aja spam aja gitu tapi jangan coba-coba ke dosen lain kayak gitu ya nah, kalau saya boleh gitu itu mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin pamit dulu ya. Pak.